Ya, sabotase Injil. Ini dengan mengajarkan penghapusan sebagian dosa. Ya, konsep bahwa penghapusan dosa itu hanya sebagian saja itu dipegang oleh banyak orang, dan kelihatannya dengan Injil ini, sabotase pengajaran ini cukup berhasil iblis memakainya. Jadi konsep ini membangun begini, membangun satu pengertian jika orang Kristen ini gagal dalam artian begini. Kan Matius pasal 5 ayat 48 itu, hendaklah kamu sempurna, ya kan? Sama seperti Bapa adalah sempurna. Nah, jadi bagi sebagian orang yang berpikir bahwa kalau orang Kristen ini meninggal dalam keadaan masih di dalam rahmat Tuhan, gitu. Si Kristen begitu, tapi gagal di dalam masalah kesempurnaan tadi, dia nggak bisa langsung masuk surga. Gitu. Dia tidak bisa langsung masuk surga karena apa? Karena kalau dia tidak sempurna, dia belum bisa masuk surga yang sempurna. Oleh karena itu, sebelum masuk surga yang sempurna, ini disempurnakan dulu. Ya, disempurnakan dulu, dan disempurnakan di dalam apa? Orang menyebutnya api penyucian. Nah, begitu. Jadi disempurnakan dulu, ya kan? Dimurnikan dulu di satu tempat, ditampung dulu di sini. Ini baru nanti bisa masuk ke dalam surga, gitu. Dan katanya menurut yang berpegang pandangan ini bahwa kan ada di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, untuk menyucikan dosa yang tidak mendatangkan maut tadi, itu masuk ke sini, gitu. Ini bukan neraka, ya kan? Ini bukan neraka, tetapi ini untuk menyucikan dosa sebagian orang yang ada di dalam Kristus itu, gitu. Jadi dimurnikan dulu, ya kan? Maka juga akhirnya karena ada sebagian orang tidak langsung ke surga, masuk ke sini dulu, maka muncullah satu himbauan, gitu. Ini mendoakan orang yang sudah mati yang masuk di dalam sini, gitu loh, doa arwah. Ya, jadi yang didoakan adalah orang yang masuk ke sini, gitu. Didoakan, gitu. Supaya apa? Supaya cepat-cepat masuk ke surga, gitu. Jadi tempat ini hanya tempat sementara. Ya. Jadi kalau saya jelaskan, pandangan ini adalah kalau ini surga, nah, ini neraka. Nah, ini tempat ini, ini orang hidup di dunia, gitu, yang percaya Kristus. Ini orang yang percaya Kristus, kalau dia meninggal, gitu, masuk sini dulu, gitu. Karena kan orang sempurna, kalau dalam pengertian sempurna, nggak ada dosa, ada nggak? Gimana? Ada nggak? Nah, tidak ada pasti, ya kan? Tidak ada. Jadi masuk sini dulu, ya. Nah, ketika masuk di sini,
dia sudah meninggal masuk di sini, keluarga itu berdoa untuk dia di sini, gitu. Bisa, gitu. Nah, baru setelah itu selesai dimurnikan, baru dipindahkan ke sini. Stepnya seperti itu. Nah, jadi orang Kristen yang melakukan dosa ringan masuk sini dulu, gitu. Baru nanti masuk ke surga. Nah, tentu konsep ini bukanlah konsep Alkitabiah, gitu. Injil ini bukan Injil yang Alkitabiah. Ini termasuk Injil lain, gitu. Kenapa termasuk Injil lain? Karena konsepnya adalah ketika seseorang bertobat percaya Yesus, gitu. Dosa yang dia lakukan setelah percaya ini belum ikut terselesaikan pada diri Tuhan Yesus, gitu. Nah, karena belum ikut terselesaikan pada diri Tuhan Yesus, maka itu dimurnikan di sini dulu. Konsepnya seperti itu, gitu. Maka ini adalah salah satu bentuk sabotase dengan penghapusan sebagian dosa. Ini Injil lain. Yang benar adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menanggung berapa banyak, yaitu dosa yang dulu, gitu, sampai dosa yang akan datang, gitu. Jadi Injil yang Alkitabiah itu kematian Yesus di atas kayu salib menanggung dosa yang dulu sampai dosa yang akan datang. Hukuman atas dosa itu sudah ditimpakan di atas Tuhan Yesus, begitu. Jadi dia tidak akan menerima hukuman dosa lagi. Kalau kita membaca beberapa ayat, coba kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi, sebenarnya lingkup penebusan, penanggungan dosa yang diterima Yesus di atas kayu salib itu dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, gitu. Artinya, kalau dikenakan kepada pribadi kita masing-masing, maka itu termasuk dosa saya yang dulu sampai dosa saya yang akan datang. Hukuman dosa, karena membereskan dosa itu hanya dijatuhin hukuman itu sudah selesai pada diri Tuhan Yesus. Kalau dosa semua manusia dari Adam sampai yang banyak begitu saja cukup diselesaikan di atas kayu salib, apalagi cuma dosa kita. Ya. Kalau dosa kita, berarti dosa yang dulu sampai dosa yang akan datang sudah apa? Sudah selesai, gitu. Makanya kalau Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali, gitu. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Injil yang Alkitabiah, ketika seseorang bertobat percaya Tuhan Yesus, gitu, dikuduskan satu kali. Pada saat orang bertobat percaya Tuhan Yesus, saat itu dia dikuduskan
Segala dosanya selesai pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Ditekankan lagi di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu, jadi orang yang bertobat percaya Tuhan Yesus, berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan apa? Menebus kita. Membenarkan, jadi dia sudah apa? Sudah dibenarkan. Dikuduskan. Dan apa? Ditebus. Ya, sudah. Nah, jadi dibenarkan, dikuduskan, di apa? Ditebus. Begitu. Sudah semuanya. Jadi posisi dia ini sudah posisi kudus. Karena sudah diselesaikan. Begitu. Nah, di dalam Kristus, orang yang beriman itu memperoleh pembenaran. Ya. Pembenaran. Pembenaran itu adalah bukan orangnya itu benar, nggak ada salah, bukan. Tapi pembenaran ini adalah hukumannya itu sudah diselesaikan. Ayo kita baca ayatnya, Roma pasal 5. Saya akan baca Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang apa? Benar, gitu. Jadi dia ini sudah benar di hadapan Allah Bapa. Dia ini sudah kudus di hadapan Allah Bapa. Dia ini sudah dianggap tak bersalah di hadapan Allah Bapa. Mengapa? Karena semuanya salahnya, dosanya, hutangnya. Kalau tebus kan bicara hutang. Hutangnya sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Gitu. Yesus menanggung bukan sebagian dosanya, tetapi segala dosanya. Jadi tidak ada. Dia tidak perlu masuk ke tempat ini lagi. Nah, itu Injil yang benar, seperti itu. Ya kan? Maka Daud dalam Mazmurnya, Mazmur pasal 32, ayat 1 dan ayat 2 saya akan baca. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa? Ditutupi. Ada dosa nggak? Ada dosa. Dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di dalam Yesus Kristus, saya katakan tadi, dosanya gitu kan, sudah diselesaikan, tertutupi, gitu. Tidak diperhitungkan Tuhan lagi, selesai. Begitu. Nah, ini Injil yang benar. Gitu. Konsepnya adalah Yesus menanggung bukan sebagian dosa, tapi segenap dosa. Dan di dalam Alkitab tidak ada api penyucian yang bersifat sementara ini.
Ini di dalam pandangan mereka ini sifatnya sementara. Nggak ada api yang sifatnya sementara. Mungkin orang merujuk begini, itu waktu Lazarus dan orang kaya itu, ya, ini nggak langsung ke surga, kan seperti itu. Nah, begini penjelasannya. Di dalam Lukas pasal 16 itu, bukan perumpamaan, cerita, ya, itu kisah nyata. Itu posisi Tuhan Yesus itu sudah disalib atau belum? Belum. Ya. Yesus belum disalib. Dia belum disalib. Jadi cerita itu terjadi ketika Tuhan Yesus masih hidup. Diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan muridnya. Katanya Lazarus dan orang kaya sama-sama meninggal. Lazarus ada di tempat pangkuan Abraham. Ada Bapak Abraham di situ. Sementara orang kaya itu di tempat yang ada apinya. Ini tempat siksaan. Ya. Kalau di Alkitab kita ini disebut dunia orang mati. Gitu. Bahasa Yunaninya kan Hades. Dunia orang mati. Lazarus mati. Masuk ke sini. Ya. Orang kaya itu mati, masuk ke sini. Nah, tempat ini ada sebelum Yesus Kristus disalibkan. Kenapa? Karena sebelum Yesus Kristus disalibkan, itu belum ada orang yang pergi ke surga. Karena apa? Karena dosa itu kan belum diselesaikan. Domba yang dipotong di dalam perjanjian lama, ini kan belum menyelesaikan dosa. Ini hanya lambang iman saja. Penyelesaian dosa itu saat Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi Lazarus, hukuman atas dosanya belum dibayar. Maka dia masuk ke sini. Orang kaya masuk ke sini. Orang kaya yang tidak percaya di sini. Di sini tidak ada api. Di tempat Lazarus ini tidak ada api. Mereka bisa saling lihat-lihat saja. Memang ini bukanlah neraka yang kekal itu. Ini penampungan sementara. Nah, tetapi setelah Yesus bangkit, tempat ini sudah dipindahkan. Seperti itu. Ya, jadi ini nanti semua yang ada di tempat ini akan masuk ke dalam lautan api. Kalau di dalam kitab Wahyu itu kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, itulah kematian yang kedua. Ininya nanti masuk ke dalam neraka. Nah, jadi kalau sudah masuk ke sini, ya pasti itu akan nanti masuk ke sini, ke neraka. Pasti akan masuk ke neraka. Tidak ada disuci-sucikan, itu tidak ada. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, lalu kalau begitu keadilan Allah itu bagaimana? Bukankah setelah orang bertobat percaya Tuhan, dia bertobat percaya Tuhan, dia kan banyak yang tidak langsung mati, banyak yang tidak langsung mati.
Nah, ini adilnya bagaimana? Kan ini kalau gitu kan nggak dihukum bagaimana ini? Gitu. Dan selama hidup ini kan dia bisa masih tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Adilnya Tuhan itu adalah apa? Nanti bicara masalah upah di surga. Gitu. Dan lagi di dunia ini orang yang sudah lahir baru, bertobat percaya Tuhan, jatuh ke dalam dosa, itu selalu didisiplin oleh Tuhan. Gitu. Banyak contoh. Gitu. Tapi disiplinnya itu apa di dunia ini. Gitu. Zakaria kan, ya kan, waktu dikasih tahu bahwa itu si istrinya akan melahirkan, gitu kan, si Elizabeth, dia percaya nggak? Enggak. Karena dia nggak percaya, maka langsung dia apa? Bisu. Kalau jatuh ke dalam dosa di dunia ini itu sebenarnya sudah diurus oleh Tuhan. Ya. Udah diurus oleh Tuhan. Dan di dalam nanti pengadilan Kristus setelah pengangkatan nanti waktu kita pengangkatan ketemu dengan Yesus di angkasa, disinilah baru dibukakan kitab perbuatan kita di situ. 2 Korintus 5 ayat 10. Well, supaya orang menerima apa yang patut diterimanya baik ataupun jahat. Jadi konsep api penyucian ini tidak ada. Tidak ada api yang sementara ini. Yang ada hanyalah surga dan apa? Neraka. Hanya ada dua tempat ini. Surga dan neraka. Satu ayat saya akan ajak kita baca di Daniel 12 ayat 2. Saya akan baca. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam, katanya, debu tanah, ya, di dalam debu tanah akan bangun, jadi dibangkitkan, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang apa? Kekal. Ya. Jadi hanya dua tempat ini. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mendapat apa? Kehinaan yang kekal. Gitu. Nah, jadi tidak ada tempat ketiga atau di tengah-tengah itu. Ya, tidak ada lagi. Ya. Kalau sudah manusia ini mati, ya, di zaman Yesus belum mati di atas kayu salib saja, kalau sudah masuk ke tempat siksaan sementara ini tidak bisa pindah ke surga. Gitu. Makanya waktu orang kaya di tempat siksaan ini itu menengadah ke atas dan melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, dia berteriak, "Bapak Abraham, itu tolong suruh Lazarus kemari." Gitu. Cucukkan jarinya ke air dan teteskan di lidahku karena aku sangat kesakitan, gitu, oleh nyala api ini. Tapi kata Bapak Abraham, tidak bisa.
Sebab antara engkau dan kami dapat jurang yang tidak bisa diseberangi. Ya. Tempat ini nanti akan dilemparkan ke dalam neraka lautan api. Coba ayatnya kita baca. 20. Ini adalah hukuman terakhir. Jadi setelah iblis dilepaskan setelah lewat masa 1000 tahun. Sorry. Jadi ini posisinya setelah lewat masa 1000 tahun. Jadi di terakhir begini. Dari ayat 11 itu. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lah lenyap bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Tempat siksaan orang kaya ini sudah ada api. Sudah ada api yang menyiksa dia, membakar dia. Dan semua orang yang tidak menaruh iman kepada Tuhan Yesus masuk ke sini. Tetapi yang di sini kan hukumannya masih sama. Gitu. Hukumannya masih sama. Panasnya masih sama. Beratnya siksaan di sini masih sama. Nah, nanti akan berbeda setelah mereka di pengadilan terakhir nanti. Disesuaikan dengan perbuatan mereka. Dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi yang semua yang di sini pasti masuk ke sana. Sesuai dengan Daniel. Sebagian mengalami kehidupan yang kekal, sebagian mengalami kematian yang kekal. Jadi hanya ada 2 tempat ini. Tidak ada penyucian sementara. Begitu. Orang yang masuk surga setelah dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus, tentu catatan di dalam perbuatannya itu bisa berbeda-beda. Ini menentukan upah di surga. Gitu. Jadi memang hanya ada 2 tempat ini. Sebagian mengalami hidup yang kekal, sebagian mengalami kematian, kehinaan yang kekal. Surga kekal. Dan juga neraka kekal. Jadi, karena orang berpikir ada api penyucian gitu, di tengah-tengah antara neraka dan surga, api penyucian. Ada tempat ini. Ada yang berpikir begini, ya saya sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, tapi saya harus tetap berbuat baik supaya saya bisa langsung masuk surga. Artinya, dia masuk surga masih mengandalkan perbuatan dia. Itu bahaya. Malah dia tidak masuk surga.
Gitu. Karena konsep ini bukanlah Injil yang benar, konsep ini bukanlah Yesus yang benar, tapi Yesus yang lain. Yesus yang benar itu menanggung dosa yang dulu sampai dosa yang akan datang. Tidak ada tempat ketiga yang disebut api penyucian ini. Begitu. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan yang